Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi tentunya ya sobat-sobat Teksir, melanjutkan kasus kemarin ya. Kemarin kita sudah berhasil untuk red pattern Oppo F1s yang memang versinya itu distributor ya sobat-sobat semua, atau versi Cina ataupun versi gadungan, bukan resmi ya, itu yang perlu dipahami. Jadi beda ya, karena datanya beliau sudah selamatkan, kemarin sempat diambil ya sobat-sobat semua, karena ingin membackup datanya di laptop beliau. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk membawa lagi ke Bang Teksir dengan tujuan tidak ada bahasa Indonesianya, karena memang ini versinya distributor atau Cina. Dan jelas untuk HP ini itu terblokir juga emailnya ya sobat-sobat semua. Jadi ini perjalanan kita panjang, maka kita sebagai teknisi ya diwajibkan untuk memang mencari solusi ya sobat-sobat Teksir. Kalau di Google itu tidak ada ya sobat-sobat semua, yang ada itu versi global yang memang Oppo F1s resmi. Itu pahami baik-baik ya. Jadi di konten ini itu khusus untuk Vivo F1s yang memang versinya distributor. Jangan dipakai, diflashkan ke versi yang resmi. Begitu juga sebaliknya, ROM resmi diflashkan ke yang versi gadungan ini, tidak bisa. Bahaya ya sobat-sobat Teksir. Meskipun ada yang bisa, pasti ada masalah di sistemnya, seperti baseband nggak ada, email nul dan lain sebagainya ya. Nah, Bang Teksir di sini racik ya, ini file modifikasi agar HP ini itu ada bahasa Indonesianya. Nah ini kan nggak ada bahasa Indonesianya nih, hanya Cina dan bahasa Inggris saja ya. Coba kita setting dulu sampai ke tampilan menu ya sobat-sobat semua. Nah ini kita setting dulu sampai ke tampilan menu. Nah ini sudah ke tampilan menu ya sobat-sobat Teksir. Kita cek dulu emailnya ya. Kalau emailnya harusnya ada ya, tetapi karena terblokir ya tetap tidak keluar sinyal. Lalu kita akan cek ROM-nya ya, tentang ponsel. Nah ini ya sobat-sobat Teksir, untuk baseband juga aman, dan di sini tertera RAM 4 GB. Lalu ROM-nya terdeteksi 32 GB totalnya. Tidak tahu benar atau enggak, karena ini versi distributor ya, atau versi Cina. Nah itu dipastikan untuk IMEI dan basebandnya aman. Bang Teksir ulangi, ROM yang Bang Teksir modifikasi ini sudah lulus uji dan tested, meskipun bukan ROM dari resmi dari officialnya, bukan. Karena ini distributor, pahami baik-baik ya, jangan salah tanggap di konten ini. Jadi harus benar-benar teliti. Ketika sobat-sobat Teksir menemui kasus sama di lapangan, F1s gadungan ini mau di convert global, bisa gunakan file ini. Tetapi kalau kenyataannya di lapangan versi Oppo F1s nya kok asli atau resmi, jangan sekali-kali pakai file ini. Pahami ya? Kalau file resmi ya cari dari file resmi. Karena ini versi Cina
ataupun gadungan, maka Bank Teksir sudah buatkan room modifikasi yang insya Allah sudah lulus uji, include Play Store juga, bahasa Indonesia, dan tentunya aman. Nah itu ya sobat-sobat Teksir. Oke, bagaimana step by stepnya? Kita langsung saja lanjut ke eksekusi ya. Oke, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya sobat-sobat semua. Nah ini sudah Bank Teksir siapkan ya. Jadi mohon diperhatikan, ini tutorial karena memang ada triknya. Ini adalah room modifikasi Bank Teksir yang memang di dalamnya sudah include Play Store dan lain sebagainya ya. Dan ada bahasa Indonesianya untuk versi F1S gadungan. Lalu di sini juga Bank Teksir sudah siapkan preloader. Wajib gunakan preloader ini ya. Jangan keluar dari bahan yang memang sudah Bank Teksir tentukan. Untuk firmware-nya gratis ya. Dan perdana ya. Bank Teksir yakin perdana kalau untuk versi gadungan ini baru perdana ada di konten Bank Teksir. Kalau yang resmi berserak-serak di Google. Yang berserak-serak di Google itu yang versi Cina banyak. Tapi kalau yang ada bahasa Indonesianya jarang, meskipun ada berbayar itu ya di website orang luar. Tapi Bank Teksir gratiskan untuk sobat-sobat Teksir. Lalu tool yang digunakan ya biasa ya sobat-sobat semua, tool kesayangan para teknisi yaitu unlock tool. Bisa juga menggunakan UV ataupun MST ya. Jangan menggunakan gratisan, itu saja. Kalau menggunakan SP Flash Tool tidak akan jalan, yang pasti error. Itu pesan Bank Teksir ya. Gunakan tool kesayangan yang original. Setelah itu kita langsung saja ke MediaTek. Nah, ini di sini pahami baik-baik nih caranya, triknya. Kita checklist di bagian custom preloader MI ini ya. Karena kalau tidak dimasukkan preloader, dia nggak akan jalan meskipun nggak pakai unlock tool. Makanya Bank Teksir sudah racikan preloadernya. Di sini kita masukkan preloader. Nah ini gunakan preloader yang sudah Bank Teksir siapkan. Masukkan saja. Nah seperti ini. Lalu scatternya kita masukkan. Nah ini ya MT6755, lalu klik open. Nah semua partisi terchecklist, tidak apa-apa. Include apa yang dilakukan unlock tool, ikuti saja. Jangan dirubah-rubah partisinya ya. Setelah itu kita klik flash saja. Oke, toolnya sudah menunggu connect. Kita matikan dulu HP-nya. Setelah itu kita siapkan USB. Bagi yang belum optimal driver MTK-nya, optimalkan dulu karena nggak akan connect kalau driver MTK belum optimal. Bootnya tekan volume atas dan bawah, tekan dan tahan, lalu colok USB. Kalau sudah berjalan, nah udah lepas saja ya sobat-sobat Teksir. Seperti itu saja prosesnya. Yang terpenting gunakan preloader yang sudah Bank Teksir siapkan. Ini yang penting karena akan terjadi error kalau tidak pakai preloader yang Bank Teksir siapkan. Semua itu sudah modifikasi, semua itu sudah lulus uji. Sobat-sobat semua tinggal santap saja yang tentunya aman sesuai yang Bank Teksir lakukan pada konten kali ini. Nah ini sedang proses sistem ya sobat-sobat semua. Jadi sambil nunggu proses selesai, saya ulangi biar paham. Bagi yang mungkin nontonnya di skip-skip ya. Jadi room ini adalah room modifikasi. Room global modifikasi yang diperuntukkan untuk Oppo F1S versi yang distributor. Pahami ya? Jadi jangan sekali-kali dibalik-balik, nanti room ini diflashkan ke Oppo F1S yang resmi. Tidak bisa. Ini khusus yang Oppo F1S yang mau convert Cina ke global, bisa pakai ini. Tapi kalau yang resmi jangan. Begitu juga sebaliknya. Download file yang versi Cina lalu diflashkan ke yang resmi, ya bootloop, bahkan mati. Jadi jangan dibolak-balik karena sekarang ini banyak sekali beredar
Oppo gadungan ya, seperti Oppo A31, F9 Pro itu banyak berserak-serak. Jadi hati-hati, kenali dulu fisiknya, karena kita kalau sebagai teknisi yang memang sudah lumayan bergelut di dunia teknisi, nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan paham meskipun tanpa membongkar mesin. Dari lihat fisiknya saja dan beratnya itu sudah beda ya sobat-sobat Techsir, antara yang versi Cina ataupun yang resmi itu sudah kelihatan. Dari brand-brandnya yang ditempel stiker itu sudah kelihatan jelas. Dari model kualitas casingnya itu sudah kelihatan jelas. Kalau yang memang versinya gadungan, jadi nggak perlu bongkar-bongkar mesin sebenarnya bagi yang sudah paham. Tapi kebanyakan kalau yang awam itu asal lihat dalemannya, oh ini mah resmi Oppo. Enggak seperti itu. Ya kalau kita lihat tampilannya nggak ada yang beda, dalamnya sama, bayangkan. Dari model menu ya, semua sama, nggak ada yang beda. Cuman perbedaannya itu adalah antara distributor dan resmi, itu yang perlu paham. Nah ini bagi yang terblokir emailnya ya, itu kalau datang ke counter jujur saja ini HP ori atau bukan, karena akan berakibat fatal ya sobat-sobat Techsir. Kalau ternyata kita eksekusi pakai file yang original, kok ternyata HP-nya ini versi Cina, itu kalau nggak bootloop mati, apalagi untuk repair email. Nah itu perlu digarisbawahi. Makanya kalau ada user repair ya, datang ke counter sobat-sobat semua, cek dulu, pastikan dulu. Dan jika ada user yang nonton pada konten kali ini, berharap jujur ke teknisi, biar teknisinya nggak mumet ya. Karena kadang ada teknisi juga yang mungkin masih pemula sekali, asal tampilannya sama, hajar-hajar saja kan, tanpa diteliti dulu. Yang ada ya bootloop atau restart ya. Yang lebih fatalnya lagi wafat. Nah itu yang ngeri di situ ya. Jadi kita sebagai teknisi terkadang nggak salah apa-apa, karena ada miskomunikasi antara kita dengan user, akhirnya yang terjadi apa? Nggak sesuai. Nah itu nggak bisa ya sobat-sobat semua. Jadi wajib jujur ke teknisi, baik dari teknisi ke user ataupun user ke teknisi ya. Karena sekarang ini sedang marak sekali untuk versi-versi gadungan ya, khususnya di Oppo itu, aduh ngeri. Makanya harus jeli, harus paham sebelum eksekusi, cek dulu, pastikan dulu ya, jangan buru-buru langsung eksekusi ya, nanti berakibatnya fatal. Nah ini sengaja Bang Techsir nggak cut videonya, jadi lama ndak masalah ya, yang penting tahu stepnya, tahu ilmunya, biar keinginan Bang Techsir sobat-sobat semua di sana jika praktek itu ya sesuai gitu loh dengan apa yang ada di konten ini. Karena Bang Techsir sendiri sudah selalu transparan ya dalam membuat konten. Kalau memang itu nggak bisa dengan gratisan ya saya bilang nggak bisa gratisan dan nggak bisa dibuat-buat. Karena resikonya kreator ya, itu akan banyak yang nyinyir. Kita kadang bikin konten dengan semua transparan, dengan ilmu, masih saja ada yang nyinyir. Apalagi kita bikin konten itu asal-asalan ya sobat-sobat semua. Ya memang kalau kita berbicara, dunia ini kan tempatnya pro dan kontra ya. Jadi ya yang nggak suka dengan kita ya ada ya, yang support kita ya ada gitu. Jadi sudah nggak aneh lagi sebenarnya. Cuman kalau masalah ilmu itu ngasih taunya itu ya jangan setengah-tengah. Kalau saya prinsipnya seperti itu ya. Kalau bisa gratisan ya share gratisan. Kalau enggak ya kita katakan tidak bisa. Jangan sampai dibolak-balik. Nah itu sudah proses user data ya sobat-sobat semua. Dipastikan semua partisi aman, nggak ada kendala ya. Kalau ada kendala masalah ya. Kalau sistem sudah lolos, insya Allah semuanya akan lolos.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bisa dilihat ya sobat-sobat teksir, dari semua partisi dari atas sampai bawah itu tidak ada yang error dan HP auto reboot ya sobat-sobat semua. Oke, kita akan tunggu hasilnya seperti apa ya. Oke, ini HP sedang loading ya sobat-sobat semua. Nah, ini bisa dilihat ya, memang agak redup dia. Cuman di bawah ini itu ada titik 3 berjalan, itu tandanya sedang loading. Ya, kita tunggu saja ya, apakah boot loop atau enggak. Tapi insya Allah racikan ini sudah lulus uji dan kita akan buktikan bersama-sama ya. Kita tunggu sambil ngopi dulu. Dan akhirnya mantap jiwa membahana ya sobat-sobat teksir. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya HP pun sudah ada bahasa Indonesianya ya. Ya, mirip-mirip dengan versi ROM yang official ya sobat-sobat semua. Lalu ini loadingnya memang agak lama, jadi jangan panik ya. Kita langsung klik saja. Mantap ya sobat-sobat semua, ada bahasa Indonesianya. Kita klik berikutnya. Ini kita klik berikutnya. Selanjutnya saja kita akan cek ya, karena ini modifikasi, apakah baseband aman, apakah IMEI aman, apakah ada Play Store. Itu kan masalahnya di situ, yang memang banyak terjadi di lapangan. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Kalau Vivo Oppo F1s next saja ngeheng dia. Oke, kita mulai sekarang. Nah, tampilannya berubah ya sobat-sobat semua. Kalau kita lihat dari tampilan ini nggak mencurigakan, tapi kalau kita teliti dari belakang, dari label ini, ya ini sudah gadungan ini. Dan dia sangat ringan sekali ya sobat-sobat semua. Nah, ini yang terpenting ya, apakah IMEI aman? Nah, ini kita cek. Mantap ya, IMEI aman, tetapi kerjaan kita belum selesai karena IMEI-nya terblokir. Kita bikin tutorial satu-satu dulu. Lalu kita klik bagian tentang ponsel dan versi pita basis ada. Nah, tetapi di sini ada yang berbeda ya sobat-sobat semua. Ini terbukti kalau HP Cina abal-abal. Masih ingat sebelum di flash tadi, kalau pakai Cina dia ROM-nya terdeteksi 32 GB. Ketika pakai modifikasi ROM Bank Teksir dia jadi 64. Ini lucu ini. Ini sebenarnya cuma manipulasi saja. Yang benar 32 ya sobat-sobat teksir. RAM-nya 4, ROM-nya 32. Nah, jadi menggunakan ROM ini itu ada keunggulan, ROM-nya bertambah, tetapi itu bohong ya. Hanya tampilannya saja. Kita cek Play Store. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua, Play Store ada ya. Nah, ini include bawaannya ya. Dipastikan aman jaya membahana ya sobat-sobat teksir, tidak ada kendala seperti yang sobat-sobat teksir lihat. Racikan Bank Teksir ini mudah-mudahan bisa membantu sobat-sobat pemula di lapangan. Silahkan disedot, ikuti stepnya dengan baik, ikuti pembahasannya dengan baik. Mudah-mudahan jadi ilmu dan pengalaman baru. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya ya. Untuk berikutnya kita masih punya PR untuk repairnya seperti apa ya. Tetap semangat ya, jangan lupa dukung terus channel Bank Teksir ya. Karena di 100.000 subscriber insya Allah nanti akan ada giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.